Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Cahyana Risa dari kelas D dengan MPM 2317051032. Di sini masuk ke pertemuan keempat, yaitu materi yang membahas tentang ekuivalensi NFA ke DFA. Jadi di sini terdapat arsip materi yang membahas tentang ekuivalensi NFA ke DFA. Jadi ekuivalensi NFA ke DFA itu dari mesin NFA bisa dibuat yang ekuivalensi atau bersesuaian. Artinya kedua mesin bisa menerima bahasa yang sama. Misal M1 adalah DFA dan M2 adalah NFA. Jika LM1 sama dengan LM2, maka M1 sama dengan M2. Jika kita lihat referensi dari Google, misal kita searching teori bahasa yang membahas tentang ekuivalensi NFA ke DFA. Di sini disebutkan bahwa mesin non-deterministik finite automata atau NFA itu dapat diubah menjadi mesin deterministik finite automata atau DFA yang mampu menerima bahasa yang sama. Nah, di sini ekuivalen itu artinya sama. Pada bahasan materi yang artinya dapat menerima string yang sama baik itu menggunakan mesin non-deterministik automata atau NFA maupun DFA. Jadi sebuah mesin NFA dapat dibuat mesin deterministik automata yang dapat menerima string yang sama. Lalu jika kita lihat referensi yang lain, misal ini, nah di sini dari sebuah mesin NFA dapat diubah menjadi DFA jika ekuivalen. Yang di sini artinya mampu menerima bahasa yang sama. Berarti dapat disimpulkan bahwa ekuivalensi NFA ke DFA itu bisa dilakukan jika kedua mesin bisa menerima bahasa yang sama. Lanjut ke langkah-langkah. Di sini ada langkah-langkah untuk mengubah NFA ke DFA. Yang pertama kita buat tabel transisi, yang kedua mulai dari step awal atau S, lalu setiap state merupakan himpunan, telusuri state tujuan dari setiap input, lalu himpunan state tujuan menjadi satu state baru, sesuaikan state tujuan dari state yang baru, lalu transisi P, Q, inputan A merupakan gabungan dari P, inputan A, dan Q, inputan A. Himpunan kosong merupakan state, tentukan himpunan state akhir, di mana final state-nya itu merupakan Q, irisan dari final state-nya. Untuk lebih jelasnya lagi, mari kita searching dari materi YouTube. Nah, di sini kita simak materi yang ada di YouTube ini. Ternyata jenis FSA itu tidak hanya satu, di mana berdasarkan kemampuan pendefinisian perubahan state-nya, maka FSA itu dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu yang pertama deterministik FSA, yang biasa disebut dengan DFA, di mana untuk semua state dari suatu state ada tepat satu transisi untuk setiap simbol masukannya. Tidak boleh kosong atau lebih dari satu. Jadi di sini bisa kita analogikan bahwa setiap state itu hanya bisa menerima satu transisi saja. Atau bisa dibilang setiap transisi pun hanya menuju kepada satu state saja. Tidak boleh kosong atau lebih dari satu.
sedangkan non-deterministik FSA atau yang disebut dengan NFA itu tidak deterministik. Di sini maksudnya adalah ada kemungkinan transisi yang menuju ke kosong atau ada juga kemungkinan transisi yang menuju ke lebih dari satu step. Maka jika kita menemukan kasus tersebut, kita bisa memasukkannya ke dalam non-deterministik FSA atau NFA. Berdasarkan penjelasan tentang jenis FSA tadi yang sudah dijelaskan, berarti dapat disimpulkan bahwa FSA dua jenis, yang dimana ada DFA dan NFA. Nah, kalau DFA sendiri itu untuk semua state itu hanya memiliki satu inputan atau satu transisi. Begitupun dengan transisinya hanya memiliki satu set saja dan tidak boleh nol. Sedangkan untuk NFA sendiri itu state-nya itu bisa mempunyai lebih dari satu inputan atau satu transisi dan juga tidak boleh nol. Di sini ada contoh DFA dan NFA, di mana DFA itu hanya bisa menerima satu inputan atau satu transisi, sedangkan untuk NFA lebih dari satu transisi dan state-nya itu boleh kosong. Nah, di sini pada sebuah kasus diharuskan FSA-nya deterministik, namun seringkali sulit membuat FSA, terutama jika input dan state-nya banyak. Oleh karena itu, terdapat metode untuk mengubah NFA menjadi DFA yang ekuivalen. Ekuivalen yang dimaksud adalah mampu menerima bahasa yang sama, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, di mana metode untuk mengubah NFA menjadi DFA terdiri dari 6 langkah. Nah, di sini terdapat yang dimana yang pertama itu jika belum ada, buat tabel transisi untuk NFA tersebut. Tetapi jika tidak perlu lagi membuat untuk tabel transisinya. Lalu, yang kedua, mulai dengan menggambarkan kembali state awal dari NFA tersebut. Yang ketiga, telusuri transisi dari state awal tersebut untuk membentuk state baru dengan memanfaatkan tabel transisi. Jika transisi key 0 dengan inputan 0 hasil key 1, maka buat sebuah state baru dengan label key 1. Lalu jika transisinya inputan key 0 dengan 0 adalah key 1 dan key 2, maka buat sebuah tabel state baru dengan label key 1 dan key 2. Begitupun seterusnya. Tetapi jika key 0 dan inputannya 0 ada himpunan kosong, maka buat sebuah state baru dengan label himpunan kosong. Keempat, telusuri juga transisi dari state baru tersebut dengan memanfaatkan tabel transisi. Yang kelima, transisi state himpunan kosong atau kosong, itu semua simbol masukan adalah ke state itu sendiri. Jadi setiap state himpunan kosong atau dia kosong itu dia bakal balik ke dirinya sendiri. Lalu yang keenam, tentukan state akhir untuk DFA baru yang terbentuk, di mana semua state yang labelnya mengandung label state akhir pada NFA sebelumnya, maka state tersebut yang merupakan state akhir pada DFA yang terbentuk. Lanjut, di sini terdapat contoh. Diketahui sebuah NFA dengan FSD sebagai berikut. Jadi sini ada gambar dari state-nya, lalu di sini ada definisinya. Yang dimana key-nya itu atau kedudukannya itu terdiri dari key 0 dan key 1. Lalu inputannya atau transisinya itu terdiri dari A dan B. Lalu untuk start-nya atau state awalnya itu dimulai dari key 0 dan final state-nya itu diakhiri oleh key 1. Nah, ini untuk cara yang pertama, kita buat dulu tabel transisi dari gambar NFA ini. Nah, di sini
terdapat tabel transisi ini, yang dimana jika Q0 dengan inputannya A atau transisinya A itu balik ke dirinya sendiri. Oleh karena itu, Q0 dengan inputannya A itu hasilnya adalah Q0. Lalu kita lihat lagi, jika Q0 dengan inputannya A juga ada, itu mengarah ke Q1. Oleh karena itu, jika Q0 dengan inputan A juga, dia bisa mengarah ke Q1. Berarti Q0 dengan inputan A itu adalah hasilnya Q0 dan Q1. Lalu untuk Q0 dengan inputannya B itu mengarah ke Q1 juga. Oleh karena itu, nilai dari Q0 dengan inputan B adalah Q1. Lalu untuk Q1 ini kan tidak ada panah yang mengarah keluar, melainkan ada panah yang mengarah ke dirinya sendiri, mengarah ke dirinya. Oleh karena itu, di sini tidak ada untuk Q0 dengan inputan A dan Q0 dengan inputan B itu tidak ada. Jadi bisa ditulis dengan himpunan kosong karena tidak ada inputan yang mengarah keluar atau mengarah ke state lain. Nah, lalu di sini untuk yang cara kedua, gambarkan state awal dari NFA tersebut. Nah, jadi tadi kan kita udah buat tabel dari gambar transisinya itu. Sekarang kita buat state awalnya, yang dimana state awal itu dimulai dari Q0. Jadi, seperti yang sudah dijelaskan pada materi sebelumnya, state awal itu tandanya adalah panah yang mengarah ke arah state itu sendiri. Lalu, untuk cara yang ketiga, penelusuran transisi untuk state awal. Jadi, di sini kan Q0 dengan inputannya A itu mengarah ke Q0 dan Q1. Oleh karena itu kita gambarkan Q0 dengan panah yang mengarah ke state lain itu adalah Q0 dan Q1. Lalu untuk Q0 dengan inputan B itu hasilnya adalah Q1. Oleh karena itu kita gambarkan juga untuk panah yang mengarah keluarnya itu ke arah state Q1. Nah, lalu untuk Q1 sendiri dengan inputan A dan B itu kan hasilnya sama-sama himpunan kosong atau state-nya itu tidak ada. Oleh karena itu kita bisa buat gambarnya Q1 itu dengan inputan AB adalah state kosong. Lalu kita lihat di sini. Nah, di sini kan ada contoh transisi dari P dan Q jika inputannya A merupakan gabungan dari P inputan A dan Q inputan A. Dan di sini kita lihat, jika kita lihat di sini kan ada state baru yaitu Q0 dan Q1. Nah, Q0 dan Q1 itu kan berarti gabungan dari Q0 dengan inputan A dan Q1 dengan inputan A. Nah, kalau kita perhatikan di sini, jika Q0 dengan inputan A itu hasilnya adalah Q0 dan Q1. Lalu di sini Q1 dengan A itu adalah hasilnya himpunan kosong. Jadi, jika kita gabungkan hasil dari Q0 dengan inputan A dan Q1 dengan inputan A itu hasilnya adalah Q0 dan Q1 itu sendiri. Oleh karena itu kita bisa gambarkan bahwasanya Q0 dan Q1-nya mengarah ke dirinya sendiri dengan inputannya A. Lalu jika kita lihat Q1 dan Q0 dan Q1 jika inputannya B, itu kan berarti gabungan dari Q0
dengan inputan B dan Q1 dengan inputannya B. Jika kita lihat Q0 dengan inputannya B itu hasilnya adalah Q1, lalu Q1 dengan inputan B itu adalah inputan kosong. Jika hasil tersebut kita gabungkan, maka terdapat hasil yaitu Q1. Oleh karena itu, jika Q0 dan Q1 ini dengan inputan B, maka panahnya mengarah ke dalam Q1. Jadi kita bisa gambarkan seperti ini. Lanjut, untuk cara yang kelima, transisi state 0 atau himpunan kosong, untuk semua simbol masukan adalah ke state himpunan itu sendiri. Jadi di sini kan ada himpunan kosong atau state-nya itu yang Q1 dengan inputan A dan B itu nggak ada state-nya, jadi state-nya kosong. Oleh karena itu, state kosong itu dengan inputan AB itu tuh mengarah ke dirinya sendiri. Kenapa dengan inputan AB? Karena untuk alfabetnya sendiri itu terdiri dari A dan B. Oleh karena itu, untuk state yang himpunan kosong ini mengarah ke diri sendiri. Jadi kita bisa gambarkan seperti ini. Lalu untuk cara yang keenam, penentuan state akhir mengacu pada state akhir NFA sebelum final state Q1. Nah, jadi kan kita udah buat tuh gambar dari state baru dan tabel transisinya. Nah, di sini kita lihat jika kan tadi di awal diberitahukan bahwa final state-nya itu berada pada Q1. Jadi kita lihat gambar ini, apa yang state mana yang mengandung Q1. Jika terdapat Q1, maka itu merupakan final state. Misal nih, sini kan terdapat Q1, di sini ada Q0 dan Q1. Berarti final state-nya itu berada pada Q1 ini dan Q0,1 ini. Karena di awal kan sudah diberitahukan bahwasannya final state-nya itu berada pada Q1. Oleh karena itu, step yang mengandung Q1 itu merupakan final state-nya. Nah, ini merupakan final state-nya. Nah, ini untuk pembuktiannya. Rename label dari setiap state-nya. Jadi kita ini rename biar lebih kelihatan rapi aja gitu. Jadi misal kita ini kasih nama Q0, lalu sini Q1, Q2 dan Q3. Seperti ini. Lalu ini kan sudah buat gambar state barunya dengan diri namanya, lalu kita buat tabel transisi dari DFA yang dihasilkan. Ini kan sudah jadi DFA yang dihasilkan. Nah, kita buat tabel seperti ini. Misal Q0 dengan inputan A itu mengarah ke Q2, lalu Q0 dengan inputan B itu mengarah ke Q1, lalu Q1 dengan inputannya A itu mengarah ke Q3, dan inputan B itu mengarah ke Q3 juga. Lalu ada Q2 dengan inputannya A itu mengarah ke Q2, dan inputannya B itu mengarah ke Q1, dan seterusnya. Dan sini ada note di mana semua transisi sudah menuju ke tepat satu state, maka terbukti metode tersebut dapat mengubah NFA ke DFA. Mungkin itu saja penjelasan yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.